ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa shafiyuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul atiiullaha war rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita atas nikmat yang agung, yaitu nikmat hati kita yang masih bisa dipanggil untuk mendatangi masjid melaksanakan sholat Jumat, mengalahkan semua rezeki berupa harta, pangkat, dan jabatan. Karena walaupun harta jabatan tinggi, tapi hati tidak tertarik untuk beribadah, maka itu adalah kecelakaan yang amat agung. Jamaah, hari ini insya Allah atas izin Allah SWT, kita perlu membahas tentang bagaimana manusia pelaku kezaliman dan syirik itu saling berbantahan antara yang mengikuti dengan yang diikuti. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Shadaqallahul adzim. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu, orang syirik maupun orang yang zalim, yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa api neraka dengan matanya. Dan ketika segala hubungan antara mereka ketika di dunia terputus sama sekali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ketika mereka pelaku dosa dan syirik menyaksikan dengan langsung, ainul yakin, bagaimana menggelagaknya api neraka di hadapan mereka. Mereka tidak sanggup menanggung dirinya yang menjadi orang yang diikuti oleh mereka-mereka dalam keburukan dan kemaksiatan, sehingga ia tidak mau ketambahan beban dengan orang yang mengikuti keburukannya. Maka orang-orang ini menyatakan, aku berputus hubungan denganmu, aku tidak punya tanggung jawab sama sekali terhadapmu. Kamu mengikuti itu adalah masalahmu, bukan masalahku. Dan putuslah sudah hubungan yang menjadi jalinan di antara mereka ketika di dunia, baik hubungan kekerabatan, pengikut, pendukung, pengidola, hubungan agama dan lainnya, semuanya hilang begitu saja. Karena apa? Yang diikuti berkhianat. Ketika melihat api neraka berkhianat. Karena berat sekali menanggung dosa sendiri dan dosa orang mengikuti keburukan dan kesyirikannya. Asy-Syaikh As-Singkiti berkata, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 166 menunjukkan perselisihan antara penghuni neraka. Jadi gini maksudnya, mereka ini sama-sama ditetapkan sebagai ahlun nar, tapi berselisih, dan perselisihan itu tidak meringankan salah satu di antara mereka. Baik yang mengikuti maupun yang diikuti sama-sama ahli neraka, walaupun berbantah-bantahan dan bersalah-salahan di depan Allah SWT. Ini pelajaran besar bagi kita semua jamaah. Janganlah harta, janganlah kekuasaan, janganlah jabatan, iming-iming apapun membuat kita itu maksiat kepada Allah untuk taat kepada makhluk. La ta'atil ila makhluk li maksiati ilallah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Orang yang pikirannya sehat, hati-hati itu sampai ngemis-ngemis jabatan, nyogok-nyogok jabatan. Kenapa? Karena kalau pemberi jabatannya orang yang tidak amanah,
dan kita hanya terikut karena terpaksa sebagai bawahan, tidak ada nanti alasan, kan saya bawahan harus ikut. Bukan aku penyebab kamu ikut, tanggung jawabmu sendiri. Jadi jamaah rahimakumullah, kita nggak boleh bodoh di dunia ini. Polos. Islam itu mengajarkan kita itu kritis, cerdas, fatonah itu. Nggak boleh cuma gara-gara dibungkem harta, diem, bungkam diri, berbohong, nyogok. Itulah kecelakaan yang besar. Maka tadi Asy-Syaikh Asy-Shinqiti mengatakan, Allah menjelaskan situasi tersebut dalam ayat yang lain seperti pada surat As-Saba. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi walau tara idh-dhalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dinil qaul yaqulu alladziina istud'ifu lilladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada mereka yang mengikutinya, kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a. Ketika mereka diajak untuk taat kepada kitab-kitab samawiyah yang diturunkan melalui Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, mereka mengatakan tidak, cukuplah kami mendapatkan dari apa yang dilakukan tetua-tetua kami, nenek moyang kami. Sampai Allah itu menyadarkan, apakah walaupun orang-orang tuamu itu tidak mendapatkan ilmu, tidak mengerti apa-apa, walayah tadun, dan tidak terbimbing, sudah tidak paham, tidak dibimbing oleh Allah. Bayangkan, tadi kan saya sudah katakan, wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau orang itu tidak ada yang membimbing dari Allah, pasti dia rentan menjadi orang korban turbulensi kesesatan dan penyesatan. Jadi kalau sudah Quran yang ngomong, mau pangkatnya jenderal, mau kepala apapun, kalau itu maksiat sama Allah, mending dia ngilang, sembunyi. Jangan bungkam terhadap kebenaran. Jangan bohong kepada kebenaran. Ingat, yang dibohongi ini yang menciptakan Anda ngasih oksigen tiap hari. Bagaimana kita bisa ingkar sama Allah dibanding pimpinan yang belum tentu bisa ngasih oksigen sama kita? Dan orang-orang kafir berkata, tadi tidak akan beriman kepada Al-Quran dan tidak pula kepada kitab sebelumnya. Dan alangkah hebatnya kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan ke persidangan akbar di yaumil kiamah, di padang mahsyar. Sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain, engkel-engkelan, saling menyalahkan, yang sebetulnya tidak merubah status apapun, bahwa keduanya yang berdebat itu sama-sama ahli neraka. Summa radatnahu asfala safilin, maka setelah itu, setelah diciptakan dan kondisi fi ahsani taqwim, mereka memilih bertempat tinggal di tempat yang sehina-hinanya. Nggak sayang kita diangkat menjadi orang mulia, menempatkan diri tempat hina hanya karena harta dan jabatan. Betapa murahnya harga diri kita itu. Manusia itu khalifah, perwakilan Allah di muka bumi. Tidak boleh jadi orang murahan, orang suruhan. Harus punya jati diri dan prinsip. Jadi mereka itu menghadapkan kepercayaan sebagian yang lain, orang-orang yang dianggap lemah tadi, pengikutnya, berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, ya kata orang yang lemah, tentulah kami menjadi orang-orang beriman. Jadi orang yang merasa ngikutin ini, terbohong ini, kalau nggak karena kamu, aku itu nggak bakal jadi orang seperti ini. Maka apa jawab orang-orang yang diikuti? Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggapnya lemah, kamikah yang menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang kepadamu? Jadi mereka pun menjawab, menangkis tuduhan para pengikut itu dengan mengatakan, kamikah yang menyebabkan kamu itu ngikutin saya? Bukankah itu keputusanmu sebagai manusia yang punya akal, kalbu?
tidak sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa. As-Saba ayat 31-32. Jadi jamaah rahimakumullah, kesedihan yang seperti ini tidak ada gunanya daripada kesedihan di dunia, di mana dunia itu masih punya kesempatan berladang amal, bertaubat, takarub kepada Allah. Tapi kalau sudah di sana, nasi sudah menjadi bubur. Mending nggak usah engkel-engkelan kalau menurut saya, habiskan energi tapi masuk neraka juga. Sekarang kalau membuskan energi, lawan kepahitan itu belum tentu hakikinya pahit. Kepahitan itu bisa jadi menjadi kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa di antara manusia dengan adanya semua penjelasan yang sempurna, kalimatut tammah wa adla, kalimat yang sempurna dan adil, ada orang-orang yang menyembah sebagian dari makhluk-makhluk, sebagian tandingan-tandingan bagi Allah. Maksudnya tandingan mana? Iya, dia cuma manusia, tapi dia lebih taati daripada taat kepada Allah. Apakah itu enggak merupakan tandingan? Yaitu para sekutu mereka samakan dengan Allah dalam ibadah, kecintaan, pengagungan, dan ketaatan. Orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari mereka yang mengikutinya, dan terputuslah hubungan yang terjalin di antara mereka saat mereka masih di dunia dulu. Sebab hubungan itu terjalin karena apa? Karena selain Allah. Apa? Mupeng, cari jabatan, cari harta, penyelamatan diri terhadap harta, jabatan. Gitu. Bukan karena Allah. Serta berkaitan dengan apa? Perkara kebatilan yang mata mereka dan hati mereka tahu itu batil. Kok ya diikuti gitu loh. Udah tahu itu batil, kita ikuti. Kenapa? Nanti dicopot Pak saya jadi jabatan saya. Begitu kan? Nggak merdeka banget kita ini kalau kayak begitu. Diciptakan merdeka, memilih terpasung. Maka apa? Hakikatnya habitat a'maluhum fid dunyal akhirah. Hapus amal mereka di dunia dan di akhirat. Karena apa? Tidak niat karena lillah. Hancurlah kondisi mereka dan jelaslah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dusta baik kepada dirinya dan orang lain. Dan bahwasanya perbuatan-perbuatan mereka yang mereka harapkan manfaatnya dan hasilnya, namun malah menjadi peluru balik yang menghantam dirinya. Hancur lebur ya. Dan bahwa mereka kekal di dalam neraka, dan walaupun mereka mencoba-coba menarik sesuatu mengais-ngais untuk keluar, ditarik lagi ke dalam gelegak api neraka yang panas. Apa? Mau tanya saya, bintang 4, jenderal, presiden, kalau udah digituin gimana? Apa bisa ngelawan? Nggak ada, tidak ada kebesarannya sama sekali. Kata orang mengikuti akhirnya begini dalam ayat berikutnya, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami sekarang ini. Coba, perkataan yang diucapkan yang sia-sia, salah tempo, salah tempat, dan tidak merubah nasib baiknya. Kita tidak ingin yang duduk di sini semua yang hadir menjadi korban orang yang berkata demikian karena kebodohan kita selama di dunia. Bukan mata dan telingamu yang buta, ainul basor itu loh. Hatinya ini yang buta. Kenapa? Silaunya dengan harta, jabatan, dan sebagainya. Kemudian kata si orang yang tadi mengikuti, kalau kami bisa melepaskan diri dengan kembali ke dunia, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka yang tidak mungkin direvisi. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari iman neraka. Jadi ini orang yang sudah frustasi, kekuatan nggak punya, hakikat
manusianya yang doif harus terpaksa mengakui keagungan Allah SWT. Mengapa nggak mengakui mulai sekarang? Kok milih nanti? Atau kalau milih nanti tahu kita kapan mati? Nunda-nunda dulu. Kalau mati besok, nanti sore, habis ini, bagaimana dong kondisi kita? Di saat itu orang-orang yang mengikuti akan berangan-angan agar dikembalikan lagi ke dunia hingga mereka bisa berlepas diri dari makhluk-makhluk yang mereka ikuti tersebut yang berperangai buruk, berakhlak buruk, yaitu dengan meninggalkan kesirikan, kezaliman terhadap Allah SWT dan kembali beramal dengan ikhlas hanya karena Allah. Namun kata Allah, itu bukan hanya mustahil, sangatlah mustahil. Sangat mustahil. Kenapa? Mereka sudah terpupus dari harapan. Karena apa? Saat itu bukan lagi masa penangguhan dan penundaan. Di kiamat itu nggak ada penundaan dan penundaan. Di dunia ini loh, masih. Orang udah buruk akhlaknya, sakit parah, nanti masih sembuh lagi. Dia itu jangan bangga. Harusnya bersyukur. Ya Allah, saya ini banyak dosa, disembuhkan, masih punya kesempatan untuk taubat. Malah lebih parah dari sebelumnya. Jadi kata Allah, karena bila pun saya kembalikan di dunia, pastilah mereka akan kembali kepada hal yang telah dilarang tadi. Jadi bohong. Allah udah tahu itu kebohongan. Dikembalikan di dunia, balik lagi sama pencipta jabatan juga. Wong memang itu jantung hatinya, itu idolanya. Jadi nggak akan bisa berbohong. Jamaah rahimakumullah, sampai Allah mengingatkan, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir dengan hati dan akal yang sehat? Bukti-bukti empiris, bukti-bukti praktis sampai saat ini kita lihat tiap hari. Masih nggak cukupkah perintah-perintah itu dan tanda-tanda itu untuk menjadi kita orang-orang yang sadar? Mudah-mudahan semua peristiwa ini menjadi kurikulum yang berkah dari Allah SWT kepada masing-masing diri, agar lulus dalam kurikulum sebagai khalifah di dunia. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalli wassallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Fayya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim, faqala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wassallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Qul atiiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma arham ummat Muhammad, Allahumma aslih ummat Muhammad, Allahumma ansur li ummati Muhammad, Allahumma jbur li ummati Muhammad, Allahumma taqabbal minna wa salatana wa ruku'ana sujudana wa qiyamana qira'atana fa'fu anna wa fir lana qata'ana wa taksirana.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من أهل الإيمان اجعلنا من أهل الإحسان اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من المهتدين اللهم اهدنا صراط المستقيم اللهم أدخلنا في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا بارك الله لي ولوالدي ولشيخنا ولأزواجنا ولذرياتنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم ارحمهم اللهم بارك لهم اللهم فرحهم اللهم سلمهم اللهم اغفر لهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة